saya menghadapi kehidupan saya seperti selanjutnya, seperti biasanya, ngajar ngaji. Ya, ngajar ngaji murid saya banyak saudara ya. Karena saya ngajar ngaji tidak hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat. Kalau sekarang murid saya banyak yang sudah tua nih. Karena dari SMP saya udah ngajar ngaji, SMA pun saya ngajar ngaji, dan seringkali di lomba kiroat ya. Kalau tibaan juga saya juga yang kiroat gitu. Nah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan YouTube channel saya Pra Muslim. Apa kabar sahabat Pra Muslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Pra Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi seorang ibu-ibu yang menjadi murtadin, di mana dalam kesaksiannya ibu ini menjadi murtad setelah dia membaca surat Ali Imran ayat 45. Dan beliau ini juga mengaku bahwasanya dia ini adalah guru ngaji. Tetapi di dalam bacaannya itu tidak mencerminkan bahwasanya dia ini adalah guru ngaji. Bahkan sangat-sangat salah sekali dalam makhrajnya, dalam pembacaannya pun sangat salah. Walaupun saya bukan seorang guru ngaji ataupun orang yang fasih dalam membaca Al-Quran, tapi saya minimal tahu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik karena saya belajar mengaji. Dan ibu ini juga menyatakan bahwasanya selalu diikuti oleh Yesus dan terbayang-bayang lambang salib saat melakukan sholat tahajud. Mari kita saksikan untuk videonya. Saya orang Madura. Nah, saya ini seorang guru ngaji saudara. Suatu hari ayah saya itu masuk Kristen. Dia mendoakan saya pas malam hari ya. Itu saya dengar sekali nama saya disebut. Saya marah saudara. Terus saya katakan pada ayah, aku nggak akan mau mengikut seperti engkau ayah. Aku nggak akan mau ikut Kristen. Saya katakan begitu saudara. Akhirnya apa? Saya ingin mengislamkan ayah saya kembali. Akhirnya saya berniat sholat tahajud untuk mengislamkan ayah. Karena memang saya nggak suka dengan orang Kristen ya. Saya berpikiran orang Kristen itu menyembah manusia. Manusia bercawat kok disembah. Itu pikiran saya dulu. Ya saudara, begitu jahatnya saya. Akhirnya saya tidur. Nah, kalau sholat tahajud itu kita tidur dulu, tengah malam bangun, baru kita sholat. Namanya sholat tahajud. Saat sholat tahajud, keinginan saya satu. Ayah saya kembali masuk Islam. Setelah saya sholat saudara, usolli sunatal tahajuti rakaataini mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala Allahu akbar. Usolli sunatal tahajuti rakaataini mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala Allahu akbar. Saya melihat salib. Di sini orang tuanya ternyata murtad duluan. Kemudian dalam dia membaca niat sholat tahajud pun salah. Mengaku seorang guru ngaji. Bacaannya tidak ada yang benar. Subhanallah. Mari kita lanjut lagi. Saya berkata, kenapa Yesus mengikuti aku? Aku nggak suka Yesus. Dia manusia bercawat loh. Kok ngikutin aku? Saya bilang begitu. Akhirnya kedua kalinya saya sholat lagi. Usolli sunnata tahajudi rakaataini mustaqbilal kiblati ada anillahi ta'ala Allahu akbar. Di sini terlihat bahwa dia ini justru malah tidak pernah sholat. Bahkan dia membaca niat pun sudah salah-salah, beda-beda lagi. Tetap salib Yesus ada di sajadah saya. Ya, itu seperti celemek ya, celemek kecil untuk orang muslim yang sholat seperti itu. Datang lagi dia, saya marah. Kenapa Yesus ngikutin aku sih? Aku nggak suka Yesus, saya katakan begitu. Akhirnya saya sholat lagi, saya ingin konsentrasi, saya sholat lagi. Saya doa sama Allah Subhanahu wa taala. Saya doa supaya saya konsentrasi. Ketiga kalinya dia datang kembali saudara. Dan saya nggak mau sholat lagi. Saya lepas sajadah saya. Saya menghadapi kehidupan saya seperti selanjutnya, seperti biasanya, ngajar ngaji. Ya, ngajar ngaji murid saya banyak saudara ya. Karena saya ngajar ngaji tidak hanya di satu tempat, ada di beberapa tempat. Kalau sekarang murid saya banyak yang sudah tua nih. Karena dari SMP saya udah ngajar ngaji, SMA pun saya ngajar ngaji, dan seringkali di lomba kiroat ya. Kalau tibaan juga saya juga yang kiroat gitu. Wah, sangat luar biasa sekali bahwasanya dia ini mengaku pernah mengikuti lomba kiroat. Tapi aduh, kita lihat bacaannya nanti.
Mari kita saksikan lagi. Nah, suatu hari saya ada di lomba kayak musabaqah tilawatil Quran MTQ. Nah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim Allahu Akbar. Oh, gini bacaan guru ngaji. Astagfirullah. Oh, ini guru ngaji. Kalau gurunya seperti ini bacaannya, gimana bacaan muridnya? Ya Allah, mari kita lanjut lagi. Pada saat saya membaca ini, saudara, saya lihat salib Tuhan di depan. Apa yang terjadi? Saya cuma begini. Ini apa artinya kok ada salib begini? Sedangkan saya benci Yesus loh. Saya benci dia. Kenapa dia datang sama saya? Akhirnya panitia itu pada lihat saya. Ini orang ada apa kok melihat ke atas ya? Saya dinyatakan gagal, saudara, pada waktu saya di lomba ini. Akhirnya saya turun. Ya gimana nggak disuruh turun, nggak dinyatakan gagal oleh panitia. Orang bacaannya aja kacau balau. Subhanallah. Kenapa harus membuat kesaksian seperti ini? Saat saya turun itu ada suara yang bisikin saya seperti itu. Buka Al-Imran 3:45. Buka. Kamu belum pernah buka ayat itu. Akhirnya saya buka ya, saya penasaran ini ayat apa sih? Saya buka. Saya kaget, saudara, tangan saya gemeter. Kenapa ini ayat ada di Al-Quran ya? Kenapa ini Al-Quran kok menyebutkan Yesus adalah Tuhan? Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Al-Imran 3:45. Coba buka, saudara. Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirah. Itu yang saya ingat. Isa putra. Kalau di Al-Quran Isa kan, kalau di Kristen Yesus. Putra Maryam, Maryam itu Maria, saudara. Wajihan yang berkuasa atau yang terkemuka. Fit dunya, di dunia. Wal akhirah, wal itu dan akhirah adalah surga atau akhirat kalau di Islam ya. Artinya, Isa bin Maryam wajihan fit dunya wal akhirah adalah Yesus atau Isa, putra Maria, berkuasa atau terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau Yesus, saudara, itu terkemuka atau berkuasa di dunia dan akhirat, dia bukan manusia, dia bukan seorang nabi, tapi dia adalah Tuhan. Ibu ini menafsirkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 45 seenak jidatnya sendiri. Wajar saja dia menjadi murtad jika tafsirannya seperti ini. Subhanallah. Nah, berikut ini penjelasan dari Bang Juma tentang surah Ali Imran ayat 45. Mari kita simak. Terkemukanya di dunia oleh karena beliau mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Banyak dikenal Nabi Isa alaihissalam. Hampir dari semua aspek Nabi Isa itu dikenal. Makanya dia terkemuka. Tetapi yang perlu dipahami di sini, Nabi Isa terkemuka sebagai manusia, bukan terkemuka sebagai Tuhan. Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dari Tuhan itu sendiri, yaitu lahirnya seorang manusia bernama Isa putra Maryam. Jadi ketermukanya Nabi Isa baik di dunia dan di akhirat itu tidak berpengaruh terhadap orang-orang yang berakal untuk kemudian berubah menjadi mempertuhankan dirinya. Jadi beliau terkemuka di dunia karena namanya banyak disebutkan manusia, kemudian terkemuka di akhirat karena beliau akan dihakimi oleh Allah di hadapan banyak manusia. Kenapa banyak manusia mempertuhankan dirimu? Itu tadi penjelasan dari Bang Zuma tentang surat Ali Imran ayat 45. Dan di situ bukan kita menuhankan Nabi Isa. Dan dalam kesaksian ibu tadi bahwasannya dia ini memberi kesaksian yang dusta, kesaksian berbohong, terlihat dari caranya berbicara, caranya dia membaca Al-Quran, dan dia bilang bahwasannya dia ini adalah seorang guru ngaji, tapi bacanya tidak mencerminkan sama sekali seorang guru ngaji. Bahkan anak TK pun mungkin lebih pintar membacanya daripada ibu ini. Karena dia membuat kesaksian dusta seperti ini agar terlihat menakjubkan di mata orang yang di luar muslim ataupun orang non muslim. Padahal kita orang muslim tahu bahwasanya apa yang ibu ini katakan adalah dusta.
Dan di sini saya bukan mempermasalahkan apa agama yang ibu itu pilih, karena itu hak pribadi seseorang. Tapi yang saya reaksi di sini adalah cerita dustanya tentang Islam, cerita dustanya tentang dirinya sendiri yang mengaku bahwa saya seorang guru ngaji, tapi tidak bisa ngaji. Nauzubillah min zalik. Mungkin kita bisa ambil pelajaran dari video ini dan kita bisa mengambil hikmahnya. Dan semoga juga video ini bermanfaat. Jika ada masukan atau saran bisa kita diskusikan di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.